Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bongkar businya NMAX ya. Parah ya. Olinya bisa rembes ke sini ya. Kondisi businya sebentar. Warna kondisi businya seperti ini. Kondisi dalaman mesin, saya lihat besi di sekelilingnya itu ya, ada bagian hitam sekali, ada bagian bersih. Nah, bagian hitam itu bagian yang nggak kena apinya, jadi sempat ruang pembakarannya kotor sekali ya. Mungkin digerak ruang bakarnya cukup banyak juga, tapi ini ada yang bersih ini. Kegores ya. Tapi kondisi businya seperti ini, nggak ada bintik, artinya heat ring businya cocok. Kode businya sebentar, CPR 8 EA9. Penulis mau ganti dengan NGK Platinum ya. CPR 8 EAGP 9, ada GP nya. Yang satunya CPR EA tanpa GP. Sama-sama buatan NGK, cuma yang satu ujungnya lancip ya. Ya nggak lancip-lancip banget lah, tapi seperti itu businya, dibanding yang satunya model ujung ya. Penulis selesaikan dulu lah pasang businya ya. Ternyata melepasnya itu, kalau yang di YouTube dilihatkan dilipas 4 padahal 8 ya. Entahlah, atau mungkin penulis yang salah, tapi penulis harus lepaskan 8 seal ini, 3 baut yang L, 3 baut yang 10. Yang pakai karet penulis tempatkan yang sini ya, soalnya ini kalau nggak gitu getar, makanya penulis kasih karet biar nggak bunyi. Apalagi kulannya tinggal segini, ini masih full mestinya ya. Nanti penulis tambah lagi lah. Sudah terpasang businya, efeknya seperti ini ya. Kayaknya sih pickup di RPM rendahnya naik ya, jadi respon di RPM rendahnya meningkat sedikit. Mungkin itu businya sudah lemah hambatannya, yang katanya Guru Aksanaria lebih dari 4 kilo. Nanti penulis coba ukur lah hambatan businya ya, penulis lihat berapa. Ini juga yang baru, penulis lupa nggak hitung hambatannya berapa. Wis kadung kepasang lah, wis kapan-kapan aja nanti penulis ukur yang bekasnya berapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai busi NGK CPR 8 EAGP 9. Wis pokoknya busi platinum buatan NGK untuk NMAX. Rekomendasi untuk NMAX.
Ya untuk impresi pertama ini nggak begitu kerasa ya. Kalau untuk RPM rendah ini rasanya ada terus ya, ngisi terus, bukan berarti makin bertenaga tapi nggak ada kosongnya ya. Kalau soal busi itu agak beda ya, kita nggak bisa ngomong soal tendangan karena justru busi yang sulit menyala apinya itu tendangannya lebih mantap, jadi kerasa deg 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 gitu ya. Kalau yang mudah menyala itu yang dirasakan itu konsisten. Maaf, kenapa kok penulis buka helm tadi, karena untuk nunjukkan itu ya, olinya penulis masih pakai oli, aduh maaf sebentar, kelihatan nggak? Moga-moga kelihatan. Itu penulis pakai oli, masih pakai Mesran B40 yang dicampuri sekitar 250 ml minyak camar ya, minyak goreng camar. Jadi sebelumnya sudah penulis campuri 50 ml camar, terus 50 ml CCO corn, tapi ya penulis kok merasa kurang karena motor mau dipakai anak, ya wis penulis pakai penulis drain, terus penulis isi olinya dengan 250 ml camar dulu, terus oli yang di drain penulis masukkan lagi. Itu motor kepake 120-an kilometer ya, sekarang 339. Suara mesin menurut penulis masih halus, jadi ya moga-moga waktu buka helm tadi kedengaran suaranya. Balik lagi ke busi ya. Jadi kalau busi itu tenaganya oke, nggak berarti busi itu bagus ya. Ini penulis pernah membandingkan antara busi kaki 3 dengan busi standarnya dari Suzuki, Suzuki bukan, di Honda Supra Fit X. Yang mana ya, entah yang new atau yang sebelumnya. Soalnya penulis pernah punya 3 Supra Fit kalau nggak salah ya. Jadi Supra Fit-nya dulu, terus Supra Fit X, Supra Fit X new. Jangan tanya kenapa kok Hondaisme ya. Anti Honda kan barusan akhir-akhir ini ya, setelah punya motor Honda baru cari anti, apalagi setelah punya Honda Fit. Nah intinya busi yang standar itu malah sentakannya terasa mantep gitu loh. Penulis tahu karena penulis beberapa kali tuker-tuker gitu, yang busi standar, yang busi kaki 3-nya. Kebetulan busi kaki 3-nya pas untuk motornya. Penulis sering tuker-tuker. Kalau pakai yang bawaan itu tendangannya mantap gitu ya. Kalau pakai yang busi kaki 3 malah nggak mantap, tapi ngisi terus, nggak ada kosongnya, nggak ada jedanya. Jadi setiap dentuman itu kalau yang busi kaki 3 itu kecil-kecil gitu, sementara itu yang busi standarnya gede-gede. Tapi anehnya ya, kalau dibuat akselerasi, yang busi standar itu kalah. Kenapa kalah? Karena ternyata ada mati-matinya, itu membuat tenaga jadi nggak mantep. Yang busi standar itu kalau dipakai akselerasi duk gitu ya, rasanya kayak gitu. Sementara yang busi kaki 3
kecil gitu ya. Masalahnya bedanya di ratanya itu. Ketika busi tidak pernah mati, maka tenaga jadi ada terus. Ketika busi pernah mati, maka tenaga sempat lowong. Nah, setelah sempat lowong, terus ada lagi itu terasa nendangnya. Jadi kalau motor terasa nendang, itu harus curiga, jangan-jangan ada yang kurang gitu ya. Karena harusnya tenaga untuk motor itu harus gitu ya, makin tinggi RPM-nya makin cepet gitu ya. Penulis nggak bisa simulasikan ya, nggak bisa pakai mulut. Nah, yang penulis rasakan antara busi standarnya NMAX dengan busi Platinum NGK, kebetulan sama-sama kebetulan sama-sama NGK, yang standarnya CPR 8EA, sementara yang Platinum untuk CPR 8EA GP, ada GP-nya. Sama-sama NGK, warnanya kalau yang standar biru, kalau nggak salah yang penulis beli itu hijau. Permukaannya kepala businya juga wah berebet. Kenapa ini berebet, sama anak diisi bensin apa ini ya, terpaksa balik ya ngisi bensin. Iya ya, bensinnya berebet. Waduh, parah nih. Jadi susah kan mau review. Wah, mobil keren nih. Dulu zamannya mobil kecil-kecil ya. Wes gini aja, yang NMAX, penulis yang betul-betul rasakan bedanya adalah dari sisi RPM-nya, terutama waktu idling. Idlingnya jadi betul-betul stabil ya. Idlingnya jadi betul-betul stabil ya. Sebelumnya kadang naik turun, terutama kalau pakai oli tertentu ya. Jadi idlingnya dipengaruhi oleh oli. Jadi untuk pakai oli tertentu itu idlingnya kacau, nggak stabil gitu. Tapi tadi setelah pakai busi NGK ini, busi Platinum ini, betul-betul sangat stabil. Rupanya problem top speed motor penulis bukan karena busi ya. Top speed 108, tapi ini ledakan tiap ledakannya itu terasa mantap ya. Jadi terasa, kalau sebelumnya itu enggak begitu rata, kalau sekarang ini rata. Jadi yang sebelumnya ada kelemahan juga lah. Maaf ya kalau reviewnya kacau. Penulis cerita yang di Next 2 aja, karena kan penulis langsung beli 2 NGK-nya yang Platinum sekalian dari satu tempat. Penulis beli di satu tempat, harganya 35 ribuan. Yang satu untuk Next 2. Untuk Next 2 businya yang pakai kode 7, jadi CPR 7 EAGP-9. Penulis sudah pasang video, nanti penulis posting pisah aja ya karena topiknya beda. Tapi di Next 2 efek businya itu sangat-sangat ekstrim ya, sangat-sangat besar bedanya. Yang di Next 2 businya itu bisa bisa membuat idling itu
beda, bisa membuat respon terhadap gas itu beda. Jadi sudah agak lama motor penulis itu bermasalah. Motor penulis yang Next 2 penyakitnya dua. Yang satu idlingnya itu terlalu rendah RPM-nya. Yang kedua adalah kalau digas itu mati. Jadi kalau digas mendadak ya, dari posisi idling gitu digas, itu mati mesinnya. Jadi biasanya seperti itu ya, masalah bensin ya, entah bensinnya kurang, entah tekanan bensinnya kurang, entah injektornya kotor gitu ya. Ya penulis sempat panik juga, sempat panik, wah jangan-jangan ini sistemnya buntu nih ya, karena penulis pernah pakai margarin, nggak pakai dipisah dulu. Sempat panik, terus pakai aditif macam-macam, pakai margarin kadang ya. Ya terus wes lama ya, ternyata banyak yang nggak sukses. Jadi cuma misalnya pakai aditif minyak wijen itu agak sukses, pakai apa jenenge margarin agak sukses. Terus satu lagi membersihkan businya agak sukses, mengatur apa gapnya agak sukses, tapi masih nggak betul-betul hilang. Idling RPM itu masih tetap rendah. Nah, terus setelah diganti langsung berubah ekstrim ya, langsung idlingnya itu RPM-nya jadi tinggi lagi, jadi nggak terlalu rendah. Di Next 2 itu entah kenapa penulis nggak nemukan ada setelan untuk idlingnya ya. Beda dari Honda kan, kalau Honda idlingnya bisa diatur manual. Yamaha juga kayak NMAX ini juga idlingnya disetar otomatis juga kan lewat ECU. Nah penulis mau ninggikan bingung karena apa? Karena bengkel Suzuki sekarang jauh. Yang dekat-dekat sini daerah selatan Buduran itu udah tutup, selatannya lagi udah tutup, adanya cuma yang di kota Sidoarjo sana agak jauh. Ya wis, sudah digas lagi nggak ngedrop. Sama anak diisi bensin apa ini ya, beli pertalite seenake ya, gini nih efeknya. Respon gasnya jadi apa, jadi nggak enak. Kualitas pertalite itu beda-beda. Yang jelas Next 2 itu idlingnya sudah balik normal, balik tinggi lagi. Penulis coba gas langsung normal, langsung lancar, nggak ada masalah lagi. Jadi rupanya busi yang lama itu entah apa, mungkin karena hambatannya terlalu besar atau bagaimana, jadi nggak sip. Nah penulis cerita beda reaksi ini untuk ngasih tahu kapan sih ganti busi itu. Jadi penulis ceritanya ya, sejak mulai kapan busi motor penulis itu motor penulis itu menunjukkan reaksi yang kurang baik gitu. Jadi mulai RPM turun, RPM idlingnya turun, RPM idlingnya nggak stabil, pemaneh yang digas mati sendiri gitu ya. Sejak kapan itu terjadi? Tentu ngomong digas mati sendiri ini kalau pakai kalau sudah pakai Pertalite atau Pertamax. Kalau sudah pakai Pertamax, sudah pakai Shell Super, kalau misalnya pakai Pertalite ini sudah dicampuri margarin atau minyak wijen gitu ya. Jadi dua itu. Kalau misalnya pakai minyak goreng, sorry disela lagi, untuk membuat nggak gampang mati kalau digas itu, yang lebih efektif, yang
efektif itu margarin dan minyak wijen. Kalau misalnya pakai minyak goreng atau white fat, emang enaknya nggak usah dicampur terpisah, tapi masalahnya rawan overdosis. Kalau overdosis, efeknya adalah jadi makin parah. Kalau di Next 2 itu berebet sama digas mati sendiri, makin parah. Dan dosisnya kecil banget ya, kalau di Next 2 itu kurang dari 1 ml per liter untuk dua-duanya, frying fat, white fat atau minyak goreng. Jadi kalau untuk Next 2 penulis pakainya ya cuma margarin sama minyak wijen. Terus balik lagi lah ya, mulai kapan motor penulis Next 2 businya mulai bukan businya, mesinnya mulai turun RPM-nya? Mulai kapan NMAX itu idlingnya mulai kacau? Penulis amati itu terjadi antara 15.000 sampai 20.000 baik di NMAX maupun di Next 2. Nah, itu sepertinya ya yang indikator seberapa lama sih busi bisa bertahan. Ini mestinya bukan dari elektrodenya, walau memang elektrode itu bisa aus, memang elektrode itu bisa berkurang karena nikel itu walau kuat tapi nggak sekuat platinum atau iridium. Nah, itu kondisi busi keduanya baik NMAX maupun Next 2, businya yang bawaan. Yang Next 2 itu yang Next 2 bawaannya Denso ya, Denso U22. U22 kode berapa itu? Apa terlalu dingin ya U22 itu? Nanti penulis lihat. Tapi intinya busi motor-motor penulis tahan antara 15.000 sampai 20.000. Maaf kepotong-potong terus ya ceritanya ya. Jadi balik lagi, busi itu tahannya 15 ribuan lah kira-kira kayak gitu. Jadi untuk yang lain busi penulis rekomendasikan ya cuma sampai 15.000 saja. Penulis tadi mau cerita elektrode kepotong. Elektrodenya Next 2 maupun NMAX ausnya nggak parah loh ya, bentuknya belum membulat. Jadi dari pemakaian sama ya, ini berapa ini, 29.675, sudah hampir 30.000. Kalau Next 2 sudah 30.000. Jadi Next 2 lebih dari 30.000, NMAX hampir 30.000. Dari kondisi elektrode masih tetap nggak membulat bagian groundnya. Kalau aus bentuknya mestinya membulat bagian dari konektornya, elektrodenya, tapi itu tidak membulat. Untuk kondisi busi sendiri, warnanya yang Next 2 merah bata, yang NMAX agak-agak kuning gitu ya, bisa dibilang kuning gitu. Kalau NMAX kayaknya kayak gitu ya, agak kotor, nggak bersih sekali ya. Apa karena penulis sering pakai aditif bensin ya, atau karena bensinnya pertalite? Ya wis kayak gitulah ya. Terus kondisi besi sekelilingnya kotor, indikator bahwa ya kondisi ruang bakar mungkin kayak gitu juga. Mungkin penulis ini perlu lebih sering pakai margarin ya. Ini soalnya penulis cobanya macam-macam. Kondisi busi itu
cepet ya berubahnya ya. Kondisi ruang bakar juga cepet berubahnya, tergantung dari makainya siapa. Kalau sering dipakai ngebut pakai RPM tinggi ya beda dari pakai pelan-pelan. Dari baut dratnya terlihat jelas ada kayak oli gitu ya yang rembes ke drat. Entah itu baik atau buruk, entah apakah itu efek karena oli mesinnya pakai minyak goreng atau enggak. Entah kalau yang busi normal itu rembesan olinya seberapa. Tapi di motor penulis, wah, buling air. Tapi dari kondisi busi menurut penulis iya masih oke lah ya. Dari bentuk fisik masih oke, dari elektroda masih oke. Tapi ternyata performa sudah turun. Jadi turunnya performa ini jelas nggak ada hubungannya dengan elektrode, tapi bagian internalnya. Nah ini sekarang penulis pakai busi iridium, platinum. Nah kalau pakai busi platinum, elektrodenya tentu jauh lebih awet. Tapi dalamannya gimana dong? Kalau dalamannya sama saja, nggak beda dari yang nikel, kayaknya ya nggak bisa ya ngomong bahwa businya tetap awet juga. Karena ya di motor penulis elektrodenya nikelnya itu masih utuh kok. Tapi ternyata yang di Next 2 itu idling RPM nya turun, digas mati sendiri. Sementara di NMAX itu idlingnya jadi kacau. Padahal bentuk luar masih kelihatan oke. Nah kalau yang platinum dalamannya sama kayak nikel, ya bakal segitu juga. Dan kita juga nggak lihat merek, karena yang Next 2 mereknya Denso, yang NMAX mereknya NGK. Jadi ya nggak tepat lah ya kalau misalnya apa jenenge diomong, oh busi platinum itu pasti awet karena elektrodenya kuat, bisa seumur hidup. Mungkin elektrodenya bisa seumur hidup, tapi dalamannya apa ya bisa seumur hidup juga. Jadi penulis ragu kalau dibilang busi itu awet, busi platinum itu awet, kalau misalnya ya dalamannya itu sama. Kalau cuma elektrodenya tok yang beda, ya nggak akan ada peningkatan banyak. Jadi penulis ragu dengan klaim-klaim bahwa kalau busi platinum, busi iridium itu lebih awet. Kecuali ada penjelasan khusus bahwa oh ini bagian dalamannya emang dirancang khusus gitu ya, dirancang khusus bisa bisa lebih awet. Nah tapi nggak ada keterangan itu. Yang ada keterangan semua busian GK dalamannya pakai copper core. Copper core itu membuat hambatan lebih minim sehingga untuk menghasilkan bunga api itu lebih mudah. Wis gak ngurus koper atau apa, tapi apakah dengan pakai koper itu bisa membuat performa busi itu lebih stabil dalamannya? Begitu juga dengan yang silver core. Jadi busi Briggs itu ada yang silver core juga, nggak tahu sih yang silver core tapi yang racing ya, sorry yang busi Briggs tipe silver itu bukan silver core. Yang silver core itu beda lagi namanya, cuma untuk racing. Tapi yang silver core, sorry, abaikan. Penulis lihat nggak ada keterangan silver core di yang tipe silver. Jadi entah apa ada yang jual busi
silver core kalau di Indonesia, yang bisa untuk motor atau mobil di Indonesia, entah ya. Sampaikan itu, balik lagi lah ke umur busi. Jadi umur busi itu rasanya ya, coba perhatikan aja lah kondisi motornya. Kalau mendadak idlingnya jadi kacau, naik turun, terus digas nggak enak, dibawa gitu kadang mati-matian, digas konstan waktu jalan di tempat agak besar sedikit gitu ya, gitu ya, nggak usah besar banget, pokoknya digas ban belakang muter gitu ya, coba distabilkan. Kalau sampai ada batuk-batuk bubuk gitu ya, bubuk gitu kan. Nah kalau sampai ada batuk-batuk itu juga ada masalah di busi. Solusinya ya coba ganti businya. Kalau dari feeling caranya kayak gitu. Kalau dari umur, penulis rekomendasikan ganti businya tiap 15.000 km. Mungkin ada yang ngomong 10.000 km, tapi kayaknya kalau 10.000 km motor penulis masih normal ya. Sembarangnya ini masih normal. Mulai dari 15.000 jadi mulai bermasalah. Jadi penulis pakai acuan 15.000 aja. Ada yang ngomong ganti busi tiap 5.000 km. Kalau yang itu entah ya, kan ada ya setiap kali servis diganti businya atau ya. Servis tiap 2.000 km sekali diganti businya tiap 2.000 km sekali. Gitu kan ada ya. Kalau penulis wah enggak ya. Rasanya 15.000 ya. Penulis pakai acuan 15.000 pun itu busi nikel, busi yang standar, busi yang paling murah, busi normalnya itu 15.000. Jadi nggak kayak rekomendasi lain ya yang 5.000 gitu harus ganti. Entah itu yang pakai 5.000 acuannya apa, tapi penulis ngomong 15.000 acuannya dari mulai kapan masalah karena busi itu terjadi. Penulis tahu masalah karena busi karena ya setelah ganti busi masalah itu hilang. Wes, acuannya penulis itu. Kalau misalnya ada yang ngomong problemnya terjadi dari 5.000 km sekali, ya silahkan dicek itu businya merek apa gitu. Penulis nggak punya Honda, karena biasanya punya Honda itu spesial ya, kadang jadi mungkin kualitasnya turun atau apa biar lebih murah, nggak tahu lah ya. Tapi penulis nyobanya dari motor Suzuki dan Yamaha. Kebetulan ganti busi bareng, kebetulan bisa mengamati perubahan idlingnya. Iya ya, penulis harusnya menunjukkan. Tadi sudah nunjukkan belum? Tapi idlingnya itu agak naik dikit RPM-nya dan betul-betul stabil. Apa mana? Wes ya, kayaknya itu aja. Oh ya, ini olinya Meseran B40 campur minyak camar yang 200 ml, 250 ml, 25%, karena penulis isi 1 literan lah, nggak baik. Itu sampai sekarang masih halus suara mesinnya ya. Kritikannya minim, terus asak-asaknya juga minim. Ini halus banget lah, nggak nyangka penulis. Minyak camar ternyata oke juga, walau harganya 15.200 di Indomaret di tempat penulis. Kalau minyak kita entah ya, minyak kita nggak sama. Minyak kita yang buatan Cina remas silahkan coba, tapi untuk yang minyak kita buatan yang lain penulis nggak tahu. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.